Shalom, selamat pagi. Saya mau bahas lagi tentang kisah Daud melawan Goliat ya dari 1 Samuel pasal 17. Kalau kita baca 1 Samuel pasal 17 ini ceritanya mengenai tentara orang Filistin sedang berperang melawan orang Israel. Nah, waktu itu anak-anaknya Isai atau abang-abangnya Daud yang 3 orang yang sulung sama yang nomor 2 dan nomor 3 itu sedang pergi berperang. Lalu Daud disuruh oleh Isai, oleh bapaknya untuk mengantarkan makanan ya. Kita bisa baca itu dari ayat 12 misalnya, dikatakan Daud adalah anak seorang dari Efrata yang bernama Isai. Isai itu punya 8 anak laki-laki. Lalu ayat 13, ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, yaitu ada Eliab, lalu ada Abinadab, dan ada Syama. Daudlah yang bungsu. Nah, kemudian Daud ini dia diperintahkan oleh bapaknya untuk bawa makanan ya. Di ayat 17 dikatakan seperti itu. Lalu Daud pergi ya, di ayat 20 dikatakan Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Lalu dia sampai di perkemahan, kemudian lompat lihat ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara ya. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Lalu di ayat 23 Goliat yang badannya besar itu dari orang Filistin, dia mulai menantang lagi orang Israel seperti yang sudah disampaikan ya di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita baca di ayat 26, Daud bertanya ya kepada orang-orang di dekatnya, emang apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Lalu dia bilang, ini kalimat yang perlu kita ingat ya. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, ini satu pernyataan iman Daud ya. Dia memandang Goliat yang badannya besar itu bukan siapa-siapa ya. Karena dia lihat kamu kan nggak bersunat, kamu nggak punya perjanjian dengan Tuhan semesta alam. Kok berani-beraninya kamu mengejek barisan daripada Allah yang hidup? Allah yang kami sembah ini Allah yang hidup ya, pencipta alam semesta, dan kami punya perjanjian dengan dia. Nah, kamu nggak disunat, artinya kamu nggak punya perjanjian. Walaupun badanmu besar, walaupun kamu kelihatannya hebat, tapi kamu nggak punya perjanjian dengan Tuhan. Nah, kira-kira kayak begitu ya. Lalu ayat 28, nah kita lihat lagi sini nih. Eliab kakaknya yang tertua, waktu dengar Daud ngomong seperti itu, dia marah. Dan dia bilang, mengapa engkau datang? Lalu perhatikan ini. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Kita lihat dari ayat 28 ini, rupanya Daud ini dia menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor ya, yang nggak banyak gitu. Tapi kakaknya bilang rupanya Daud ini pemberani ya, walaupun dia masih remaja dia pemberani, dan dikatakan ini kamu nih nakal ya, suka curi-curi kesempatan untuk lihat pertempuran. Jadi rupanya Daud ini walaupun dia paling muda, dia anak bungsu, tapi selain dia pemberani, rupanya dia tuh sudah punya satu benih untuk sebagai seorang prajurit yang perkasa ya. Karena kan abangnya bilang, kok kesini mau melihat pertempuran ya. Jadi artinya bukannya dia menghindar ada pertempuran, justru dia mau melihat ya. Jadi kelihatannya memang sudah nampak calling dia akan menjadi prajurit.
yang gagah perkasa. Nah, kemudian ketika akhirnya Daud ketemu dengan Saul, Daud bilang dia akan kalahkan Goliat. Di ayat 33 Saul bilang nggak mungkin lah ya, kamu masih muda, sedangkan orang itu dari muda telah menjadi prajurit. Tapi ayat 34 Daud bilang begini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Jadi ini pengalaman Daud ya. Dia ceritakan entah sejauh mana dia cerita detailnya, tapi rupanya dia punya pengalaman yang luar biasa ya. Dan dia bilang begini di ayat di kalimat berikutnya ya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, ayat 36. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi Daud ini selalu memegang bahwa itu orang Filistin biar badannya gede, tapi dia nggak punya perjanjian dengan Tuhan. Dan yang dia ledek ini barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Lalu ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, dia meyakinkan Saul, ya bilang Jehovah yang selama ini telah menolong aku, dia juga akan menolong aku supaya aku bisa mengalahkan orang Filistin itu. Kemudian Saul bilang, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kemudian ayat 38, Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ya. Tapi kalau kita baca di ayat 39, Daud nggak bisa karena belum pernah dicobanya. Akhirnya dia tanggalkan. Nah ini pelajaran yang baik sekali ya. Kita perlu melihat di mana kita punya strength ya, punya kekuatan. Artinya Daud ini sudah terbiasa dididik oleh Tuhan dalam kehidupan dia, dalam menjaga kambing domba yang 2-3 ekor itu, dan dia pakai pengalaman dia ini untuk bisa maju melawan Goliat. Artinya dia nggak mau pakai sesuatu yang dia belum dapat itu dari bersama Tuhan ya. Kan Saul ini berpikir Daud akan berperang melawan Goliat, maka dikenakan pakaian perang yang Daud belum pernah pakai, belum pernah coba. Jadi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang nasihat seseorang itu mungkin baik tapi belum tentu cocok untuk kita. Kembali lagi kita harus berdoa, bertanya kepada Tuhan, sehingga setiap saran, setiap nasihat yang diberikan itu memang kita tahu Tuhan mau kita pakai itu. Ya. Nah lalu kemudian ayat 40 Daud mengambil 5 batu yang licin, lalu ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Kemudian dia mendekati orang Filistin itu. Ya. Nah ini kalau kita perhatikan si Goliat ini badannya gede, ya, gede sekali. Ada orang yang menafsirkan kemungkinan besar badannya gede ini karena ada ketidaknormalan sehingga ada hormon pertumbuhan yang bertumbuh begitu besar ya, sehingga begitu cepat sehingga badannya itu tumbuh besar ya, melebihi orang-orang yang seharusnya ya, yang normal pada masa itu ya. Memang ada kelebihannya, jadi badannya gede. Nah, tapi dia sendiri dengan kelebihan itu dia punya kekurangan juga. Bahkan saya baca ya di artikel, saya dengar ada orang yang ceritakan orang yang seperti raksasa ini dengan kelebihan satu hormon pertumbuhan itu kemungkinan juga punya kekurangan, yaitu dia punya mata yang tidak bisa melihat terlalu jauh ya. Nah ini menarik karena dia bilang begini di ayat 42 ya, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Lalu ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?
Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Kalau kita baca di dalam bahasa Inggris dan kita lihat bahasa aslinya, ini sebenarnya Goliat bilangnya begini, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat-tongkat, ya. Jadi rupanya si Goliat ini melihat Daud itu tidak membawa satu tongkat, tapi beberapa tongkat atau minimal dua. Padahal kalau kita baca di ayat 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Itu cuma satu tongkat, ya, tongkat gembala. Dan dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, tongkat gembala itu mewakili atau seperti buku harian yang mencatatkan pengalaman bersama Tuhan. Jadi ketika ada suatu peristiwa di mana Tuhan menolong atau ada pernyataan Tuhan, ada suatu hal yang tertentu yang berkesan, maka di tongkat itu akan diukirkan tanda. Dan semakin lama semakin banyak dari bawah sampai di atas. Ya. Itu juga tongkat yang dibawa Yakub ketika dia pergi dari rumah orang tuanya, pergi ke rumah Laban. Ya, kemudian dia ketemu dengan Rahel di sana, dia menikah, dia tinggal selama 20 tahun sebelum dia kembali kepada orang tuanya. Dan waktu dia kembali, dia sudah membawa keluarga besar dengan harta yang banyak, padahal waktu awal dia cuma bawa satu tongkat. Nah, jadi Daud ini mengambil tongkatnya di tangannya, di ayat 40, tapi orang Filistin ini ketika dia lihat di ayat 43, dia bilang, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan dua tongkat atau dengan tongkat-tongkat, ya. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Jadi Goliat ini rupanya badannya gede, tetapi dia hanya bisa menang kalau bertarung jarak dekat. Dia seorang petarung, dia badannya besar karena hormon pertumbuhannya itu terlalu cepat, terlalu banyak, ya, diproduksi sehingga badannya menjadi lebih gede, lebih besar daripada yang lain, daripada orang-orang pada masa itu, tetapi juga ada gangguan pada matanya. Jadi dia badannya besar tapi dia nggak gesit dan dia nggak bisa lihat jauh. Makanya waktu dia lihat Daud, oh, kamu ngapain datang aku dengan bawa sticks, ya, tongkat-tongkatnya atau dua tongkat. Satu tongkat itu jadi kelihatannya kembar, double gitu, ya, karena matanya tidak awas, ya. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ayat 45 Daud bilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Jehovah semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan, hari ini juga Jehovah akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Lalu ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Kenapa dia bergerak mau menemui Daud? Karena memang dia itu seorang petarung, ya. Pada masa itu ada 3 kelompok tentara. Ada yang namanya cavalry, pasukan berkuda, ada yang namanya infanteri, pasukan berjalan kaki seperti Goliat, dan ada yang namanya artileri, ya, pasukan penembak meriam atau pakai panah, ya. Pada masa itu, kalau sekarang ya jadinya rudal, ya. Tapi zaman pada masa itu, ya, cavalry itu pasukan berkuda punya keunggulan, tapi juga punya kelemahan. Pasukan infanteri punya keunggulan, tapi juga punya kelemahan. Dan pasukan artileri juga punya keunggulan dan punya kelemahan. Nah, Goliat ini adalah infanteri, pejalan kaki. Jadi dia petarung jarak dekat. Dia bisa unggul kalau dia bertarung melawan orang yang juga dari infanteri yang sama-sama. Jadi
bergulat atau mungkin pakai pedang ya, tapi jarak dekat. Makanya dikatakan di sini orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Tapi sementara dia berlari ya ke barisan musuh, ayat 49 berkata dia masukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Entah dia mati atau dia pingsan, tapi langsung Daud ayat 50 ya. Ayat 51 dia ambil pedangnya, dia hunus dan kemudian dia habisi dia, ya dipancung kepalanya. Langsung Daud itu menang dan tentara Filistin kocar-kacir. Nah, ada hal yang menarik ya. Kenapa Daud bisa menang? Jelas memang Tuhan menyertai dia. Tapi secara praktis itu yang tadi saya sebutkan ya. Ada 3 pasukan. Saya juga tahu ini karena ada satu buku yang membahas hal ini ya. Daud itu termasuk dalam artileri ya. Jadi dia pakai umban. Ya, dia bilang kayak katapel, tapi artinya batu yang cukup tajam ya. Dan dia putar dengan sling dengan umbannya itu sehingga diperkirakan kecepatan itu bisa seperti peluru dari satu senapan tertentu. Dan itu menghujam tepat di jidatnya Goliat sehingga Goliat itu langsung tumbang. Nah, yang menarik adalah Daud tahu dia itu bukan infanteri ya. Dia itu dalam hal ini cavalry ya. Jadi ketika Saul mau kasih pakaiannya untuk berperang, itu dengan pemikiran Daud itu akan bertarung 1 lawan 1 dengan si Goliat ini yang adalah pasukan infanteri. Nah, kalau Daud masuk di situ kemungkinan besar Daud akan kalah. Tapi pada saat itu dia mengerti bahwa dia tidak mau terjebak dalam pertarungan yang ditawarkan oleh Goliat. Dan saya baca dari buku yang menuliskan hal itu kalau pasukan infanteri dia akan kalah dengan pasukan artileri. Tapi pasukan artileri ini bisa kalah dengan pasukan kavaleri ya. Karena dengan kuda gerakannya cepat sekali. Jadi pada masa itu kalau pakai umban atau panah itu ya mungkin bisa lebih gesit ya. Kuda bisa larinya cepat sekali gitu. Tapi pasukan kavaleri ini kalau dia bertanding melawan infanteri maka dia akan menang. Infanterinya itu akan menang. Karena ketika naik kuda dia mungkin bisa cepat, tapi ketika jarak dekat itu dia nggak bisa seperti infanteri yang lebih bebas bergerak ya dibanding harus bawa kuda. Daud itu dia ngerti saya punya keunggulan di sini. Ini pelajaran yang menarik ya karena kita juga perlu belajar dalam kehidupan kita ya. Jangan ikut-ikutan. Kita lihat kita punya calling di mana, panggilan kita di mana, kita punya talenta di mana, kekuatan kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa. Jangan semua mau dicoba ya. Saya berhasil di sini, saya mau coba lagi tempat lain, try and error. Tapi sebaliknya kita perlu ya tanya Tuhan supaya apapun yang kita putuskan, yang kita ambil ya, entah itu di dunia sekuler, di pekerjaan, apalagi di pelayanan, kita tahu bahwa itu tuntunan Tuhan buat kita. Ya, kita bergerak di wilayah di mana kita memang punya talenta untuk hal itu, sehingga kita akan jauh lebih efektif dibanding orang lain yang talentanya nggak di situ tapi berusaha untuk bisa bertumbuh di situ ya. John Maxwell bilang begini ya, daripada Anda memperkuat kelemahanmu lebih baik Anda mempertajam kekuatanmu dan Anda fokus di situ, maka Anda akan menjadi orang yang dibutuhkan, menjadi orang yang langka karena Anda expert ya, karena Anda itu mempertajam skill Anda ya dengan fokus di sana. Haleluya. Amin.